Halo, Assalamualaikum adik-adik pecinta matematika. Ketemu lagi di Math Learn and Solve. Setelah di video sebelumnya, kita sudah membahas materi pola bilangan. Nah, di video kali ini, saya akan membahas video lanjutannya, yaitu mengenai materi barisan dan deret. Nah, di sini saya akan membahas barisan dan deret, baik barisan aritmatika maupun geometri. Kemudian di sini juga kita akan membahas beberapa latihan soal yang sering keluar di ujian sekolah. Baik adik-adik, kita langsung ke materinya. Jadi barisan itu ada dua, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Bedanya apa? Kalau barisan aritmatika, ini dua suku yang berurutan memiliki selisih yang sama. Jadi misalnya saya kasih contoh, 1, 3, 5, 7. Nah, kita lihat di sini. Suku pertama, 1, ke suku kedua memiliki selisih berapa? 2. Ini juga memiliki selisih 2, ini memiliki selisih 2. Karena ini selisihnya sama, maka ini disebut barisan aritmatika. Nah, di sini angka 2 ini, selisih ini kita sebut selisih atau beda, yang disimbolkan dengan huruf B. Ini ya, di rumus ada huruf B. Sedangkan A ini apa? A ini adalah U1 atau suku pertama. Di sini contohnya adalah 1. 1 ini adalah A. Saya kasih contoh soal. Misalnya, saya diminta untuk mencari suku ketiga dalam barisan ini. Nah, suku ketiganya berapa? 1, 2, 3, 5 kan? Nah, ini suku ketiganya 5. Berarti kalau misalnya saya pakai rumus ini, berarti U3 sama dengan A-nya saya ganti 1 ditambah N-1, N-nya saya ganti 3. Min 1 kali B, B-nya kan ini 2 ya. Sama dengan 1 ditambah 3 min 1 kan 2. 2 kali 2, 4 sama dengan 5. Nah, begitu sama ya, 5 ini juga 5. Kemudian, untuk barisan geometri, contohnya begini. Saya punya barisan 2, 6, 18, 54. Misalnya begini. Kita lihat di sini. 2 ke 6 itu berapa? Atau 6 bagi 2? 3. Ini bagi ini juga 3. Ini bagi ini juga 3. Jadi 2 ke 6 itu kan kali 3. Ini ke sini kali 3, ini kali 3. Selisihnya adalah, rasionya adalah 3. Nah, 3 ini disebut rasio atau disimbolkan dalam huruf R. Jadi rasio sendiri itu adalah suku kedua dibagi suku pertama, atau suku ketiga dibagi suku kedua. Seperti itu. Nah, misalnya ini, saya kasih contoh. Misalnya saya diminta mencari suku ketiga dalam barisan geometri ini. Mana suku ketiganya? 1, 2, 3, 18 ya. Misalnya saya mau menghitung pakai rumus ini, berarti U-nya U berapa? U 3 sama dengan A-nya itu 2 kali R. R-nya kan diketahui nih, 3 ya. Pangkat N min 1. N-nya berapa? N-nya ini, 3 min 1. Sama dengan 2 kali 3 pangkat 3 min 1, 2. Sama dengan 2 kali 9, 18. Nah, sama ya, ini 18, ini 18. Nah, misalnya untuk barisan aritmatika yang ditanya adalah, saya diminta mencari jumlah 3 suku pertama dari sebuah deret. Misalnya saya punya deret. Deret itu plus ya. 1 plus 3 plus 5. Deret itu seperti ini. Nah, misalnya saya diminta menghitung jumlah 3 suku pertama dalam sebuah deret. Berarti kan ini ke sini. Suku pertama, kedua, ketiga. Jumlahnya berapa ini? 1 tambah 3, 4 tambah 5, 9. 9 ya. Kemudian saya akan mencoba mencari menggunakan rumus ini. Berarti S3 sama dengan N-nya saya ganti 3 per 2 kali
A-nya saya ganti 1 ditambah UN. UN ini adalah, karena ini S3 ya UN-nya U3 ya. U3-nya sudah kita cari sebelumnya kan ini. Ini kan sama ini ya. Ini plus, ini koma gitu aja, tapi ini sama. Cara mencari U3-nya sama. Berarti ini saya ganti 5. Sama dengan 3/2 dikali 1 tambah 5, 6. Nah, berarti ini 2 sama 6 boleh saya coret. 3 kali 3, 9. Nah, sama ya. Ini 9, ini juga 9. Caranya seperti itu. Kemudian untuk geometri, contohnya ini misalnya, ada sebuah deret geometri, 2 plus 6 plus 18 plus 54. Ini deret ya. Kemudian saya diminta mencari jumlah 3 suku pertama. Berarti ini ke sini ya. 2 tambah 6, 8 tambah 18, 26 ya. 26. Saya coba mau menghitung pakai rumus ini. Nah, di sini tapi saya bingung. Pakai rumus yang mana? Yang ini atau yang ini? Kita lihat. Ini rasionya berapa dulu? Kan rasio itu suku kedua dibagi suku pertama. Berarti berapa? 6 dibagi 2. Berapa? 3 ya. Nah, syarat rasio ingat ya tadi ya. Rasionya harus sama. Ini. Itu baru kita bisa bilang dia barisan geometri. Selama rasionya belum sama, berarti dia belum bisa dibilang barisan geometri. Nah, kita masukkan 3 suku pertama berarti S3 sama dengan A-nya ketemu 2, R-nya 3, ya kan? Kita pakai ini karena ini R-nya lebih dari 1 ya. Kita nggak boleh pakai ini, karena ini R-nya kurang dari 1. Ini untuk rumus R kurang dari 1. Berarti R-nya 3, pangkat N, N-nya itu 3, min 1, per R min 1, berarti 3 min 1, sama dengan 2 kali 27 min 1, 26. Dibagi 3 min 1, 2. Ini sama dengan, saya coret 2-nya. Jadi 26. Sama ya, ini 26, ini juga 26. Itu caranya ya. Nah, rumus-rumus UN dan SN ini kita gunakan jika kita diminta mencari N-nya dalam jumlah besar. Bisa puluhan, bisa ratusan. Nah, itu kita tidak perlu sulit-sulit untuk menghitung satu persatu. Karena akan sangat menyita waktu, jadi kita bisa menggunakan rumus ini untuk mempercepat hasil perhitungan. Baik adik-adik, kita akan mencoba mengerjakan soal pertama. Nah, diketahui sebuah barisan sebagai berikut. Ini barisannya. Kita diminta mencari suku ke-21. Nah, A ya. Saya coba mengerjakan A dulu. Ini ada barisan 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 89. Nah, kita diminta mencari suku ke-21. Suku pertama kan 2. Ini suku kedua. Ini suku ke apa ini? Ini suku ke N ya. Ada 89. Nah, selisihnya berapa ini? Tiap sukunya. 2 ke 5, 3. Ini juga 3. Oh, ini ternyata juga 3. Ternyata setiap penambahan suku, dia memiliki selisih 3. Nah, karena selisihnya sama, maka ini disebut barisan aritmatika. Nah, rumusnya barisan aritmatika tadi apa? Mencari suku ke N adalah UN sama dengan A plus N min 1B. Berarti UN, saya pakai ini UN sama dengan A plus N min 1B. Nah, UN suku ke-21 berarti U21 sama dengan A-nya 2, N-nya 21 min 1 kali B-nya adalah 3. Sama dengan 2 ditambah 21 min 1 adalah 20 kali 3. Nah, sama dengan berapa? 2 ditambah 20 kali 3, 60. Sama dengan 62. Nah, berarti suku ke-21 adalah 62.
Kemudian lanjut ke pembahasan yang B. Angka 89 ini merupakan barisan suku ke? Nah, gimana ini? 89 ini suku ke berapa ya? Nah, caranya gimana? Kita tetap pakai rumus ini. Berarti UN kan sama dengan A plus N min 1B. UN ini adalah suku yang paling terakhir nih dalam sebuah barisan. Nah, ini paling terakhir apa? 89 ya. Berarti ini saya ganti 89. Kemudian A-nya berapa? A-nya kan ketemu 2. Ditambah, lah yang ditanya kan N-nya nih. Berarti N min 1. Kali B. B-nya berapa? 3. Berarti 89 sama dengan 2 plus 3 kali N. 3N min 3 ya. Sama dengan berapa ini? 89 sama dengan 3N. Ini min 1. Berarti 3N sama dengan berapa? 89 ditambah 2 ya, 90. Berarti N sama dengan 90 bagi 3, 30. Nah, bisa dipahami ya. Kalau kalian masih bingung ini plus pindah ke sana jadi min, plus jadi apa? Min jadi plus, itu kalian bisa lihat video saya di video operasi bilangan bulat ya. Itu video pertama saya. Oke, paham ya? Lanjut ke soal berikutnya. Diketahui suatu bilangan aritmatika U3 20, U7 44. Nah, kita diminta menentukan suku pertama dan bedanya. Nah, kita lihat di sini. Ini sudah diketahui bahwa ini adalah bilangan aritmatika. Berarti saya pakai UN sama dengan A plus N min 1B. Nah, UN. Ini saya masukkan dulu U3 karena diketahui U3 sama dengan A-nya kan dicari. Berarti A belum tahu ya. Kemudian N-nya saya ganti 3 min 1. B-nya juga belum tahu. Saya tulis saja B dulu. U3 kan diketahui 20. Sama dengan A plus 3 min 1, 2 kali B ya. Berarti 2B. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian karena di situ diketahui U7, kita masukin U7 untuk mencari persamaan keduanya. A plus N-nya saya ganti 7 min 1B. U7 sama dengan berapa ini? 44. Sama dengan A plus 7 min 1 kan 6B ya. Ini adalah persamaan kedua. Nah, gimana caranya saya dapat A dan B? Ya udah, saya harus substitusikan persamaan pertama dan kedua ini. Caranya adalah A plus 6B sama dengan 44. Kemudian A plus 2B sama dengan 20. Ini saya susun, kemudian saya kurangi. A min A habis. 6B min 2B sama dengan 4B. Sama dengan ini 4, ini 2. Berarti B sama dengan 6. Nah, ketemu ya B-nya, atau beda adalah 6. Sekarang kita tinggal mencari suku pertama atau A. Caranya gimana? Kita masukkan angka 6 ini, angka B ini ke dalam salah satu persamaan di atas. Boleh persamaan pertama atau persamaan kedua. Sama aja hasilnya. Saya pakai yang kedua. Berarti A ditambah 2, B-nya saya ganti 6, sama dengan 20. A ditambah 12 sama dengan 20. Berarti A sama dengan berapa? 20 min 12. Berapa? 8. Nah, paham ya? Berarti suku pertama adalah 8 dan beda pada barisan tersebut adalah 6. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Jumlah 20 suku pertama dari barisan bilangan ini adalah, nah, kita diminta menghitung SN-nya, S20 ya. Tapi kita nggak tahu ini bilangan apa ya, bilangan aritmatika atau geometri. Nah, kita harus mencari tahu dulu ini bilangan apa, karena itu untuk dasar kita menggunakan rumus yang mana. Kita lihat di sini. 6 ke 13 ini selisihnya berapa? 7 kan? Nah, 13 ke 20 selisihnya juga 7. Nah,
Karena selisihnya sama, berarti ini bisa kita bilang dia adalah barisan aritmatika. Berarti kita pakai rumus UN sama dengan A plus N min 1B. Nah, berarti kalau gitu karena jumlah 20 suku pertama berarti S 20 kan? Nah, kalau dalam aritmatika itu rumusnya apa tadi? Ini kan N per 2 A plus UN ya. Jadi ini kan rumusnya SN sama dengan N per 2 kali A plus UN. Nah, karena ini jumlah 20 suku pertama jadi ini S 20. N-nya saya ganti 20. N-nya ini 20 per 2 dikali A plus UN. A-nya kan belum tahu. Oh, A-nya tahu ya, 6 ya. 6 plus UN. UN ini adalah U20. Karena S-nya 20. Nah, berarti kita harus ngitung dulu U20 di sini. U20 sama dengan A-nya 6 ditambah N min 1. N-nya 20. Min 1, B-nya adalah 7. Sama dengan 6 ditambah 19 kali 7. Sama dengan 6 ditambah 19 kali 7, 133. Berarti ini jumlahnya adalah 139. Nah, U20-nya udah ketemu. Kita masukkan di sini. Berarti ini 10 dikali 6 ditambah 139, 145. Berarti jumlah 20 suku pertama adalah 10 kali 145, 1450. Begitu ya. Bisa dipahami ya. Lanjut ke soal berikutnya. Sebuah barisan geometri mempunyai suku ketiga dan 6 adalah 16 dan 128. Rasio dari barisan bilangan tersebut adalah, nah, ada sebuah barisan geometri. Nah, kalau barisan geometri itu rumusnya adalah ini ya, UN sama dengan AR pangkat N min 1. Berarti UN sama dengan AR pangkat N min 1. Nah, di sini kan diketahui suku ketiga dan keenam. Nah, kita diminta mencari rasio. Cara termudah mencari rasio adalah dengan cara membandingkan suku-sukunya. Misalnya karena diketahui ini suku ketiga, ya kita bandingin aja suku ketiga dan suku ke-6. Sama dengan, ini berarti AR pangkat N-nya saya ganti 3 min 1. Per AR pangkat, ini saya ganti 6 min 1. U3-nya diketahui 16. U6-nya diketahui 128. Sama dengan, ini A-nya boleh saya coret. Berarti tinggal R pangkat 3 min 1 kan 2. Kemudian 6 min 1, ini 5 ya. 6 dan 128 ini kalau saya bagi 16, ini 1, ini 8. Nah, terus ini boleh saya coret juga ini. Ini pangkat 2 sama pangkat 5, ini jadi pangkat 3. Nah, ini kalau kalian bingung, kalian bisa buka video saya di materi operasi bilangan pangkat. Nah, di bilangan pangkat itu ada banyak contoh soal-soal seperti ini ya. Saya lanjutkan. Berarti 1/8 sama dengan 1 per R pangkat 3. Nah, ini ya. 8 itu berapa sih? 1 per 8 itu adalah 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per R pangkat 3. Kita lihat di sini, satunya sama, pangkatnya sama, berarti 2 ini adalah R-nya. Berarti R sama dengan 2. Atau pakai cara lain nih dari sini, pakai cara lain ya. Kan 1/8 sama dengan 1 per R pangkat 3. Ya udah ini 1 kali R kan, 1 kali R pangkat 3 kan R pangkat 3. Sama dengan 1 kali 8, 8. Berarti R sama dengan akar 3 dari 8 ya. Nah, begini. Ini sama dengan 2. Nah, sama ya. Bisa dipahami? Oke, lanjut ke soal terakhir.
Diketahui suku kedua dan kelima dari suatu barisan geometri adalah 14 dan 112. Nah, kita diminta menghitung jumlah 7 suku pertama dari deret tersebut. Ini barisan geometri, berarti kita pakai UN sama dengan AR pangkat N min 1. Di sini rasio nggak tahu, belum diketahui ya, berarti kita hitung dulu dengan cara membandingkan sukunya. Suku kedua dan kelima, di sini diketahui 2 dan 5, jadi kita pakai perbandingan suku kedua dan kelima. Berarti ini AR pangkat 2 min 1 per AR pangkat 5 min 1. Nah, U2-nya kan diketahui 14 nih. Kemudian U5-nya 112 sama dengan, ini A-nya boleh saya coret. Berarti tinggal R-nya. R-nya pangkat berapa? R pangkat 2 min 1 kan 1, berarti nggak perlu kita tulis. Kemudian R pangkat 5 min 1 adalah R pangkat 4. Nah, ini boleh saya coret, saya bagi 14 ini 1, ini 8. R-nya boleh saya coret, ini ganti 3 ya. Berarti 1/8 sama dengan 1 per R pangkat 3. 8 itu 2 pangkat 3 sama dengan 1 per R pangkat 3. Berarti R-nya adalah 2. Ini kan semua sama ya. Berarti ketemu R-nya sama dengan 2. Nah, pertanyaannya kan jumlah 7 suku pertama, berarti S7. Sedangkan kita rumusnya kan pakai apa ini? Karena ini rasionya 2, berarti kita pakai, nah rasionya 2 lebih dari 1, berarti kita pakai rumus yang pertama. Berarti kita pakai Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R min 1. Itu ya. Ini saya hapus dulu. Berarti kalau menghitung S7, karena ini jumlah 7 suku pertama S7 sama dengan A-nya ini kan, A-nya belum tahu ya. A-nya belum tahu, berarti kita harus hitung A-nya dulu. Caranya gimana? Ya udah, kita input aja R sama dengan 2 ini ke dalam salah satu persamaan sukunya. Boleh pakai U2, boleh pakai U5. Saya pakai U2 aja. Berarti U2 sama dengan kan AR pangkat 2 min 1. Atau pangkat 1 ya, 2 min 1 kan. U2 ini berapa? U2 kan diketahui 14. Sama dengan A-nya dicari, R-nya kita ganti 2. Nah ini ya, ambilnya dari atas ini loh. Nah, berarti A sama dengan 14 per 2 sama dengan 7. Nah, ketemu A-nya, kita masukkan ke sini. 7 dikali R pangkat N, R-nya kan 2. Pangkat N-nya 7. Min 1. Per R min 1, R-nya 2 min 1. 7 tetap. 2 pangkat 7 itu kalau 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 5, 32. 2 pangkat 6 itu 64. 2 pangkat 7, 128 ya. Min 1. Per 2 min 1 kan 1, nggak perlu saya tulis. Berarti 7 kali 128 kalau yang 1, 127. Berarti jumlah 7 suku pertama dari deret geometri ini adalah 7 kali 127, 889. Nah, begitu ya adik-adik ya. Semoga bisa dipahami. Kalau masih ada yang bingung, kalian boleh lihat di post, dilihat di post gitu. Dilihat sampai paham. Diulang-ulang sampai paham. Oke, demikianlah pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika kalian suka videonya, jangan lupa like and subscribe. Tetap semangat, tetap sehat. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.